Baik teman-teman, silakan kepada teman-teman bisa mengajak temannya untuk bergabung di dalam kajian ini supaya bisa menambah wawasan mengenai ilmu agama. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ibnu Rahi selaku pembicara pada acara kajian sore hari ini. Yang kami hormati Akhina Ikhlas Wicaksono selaku ketua pelaksana, selaku ketua umum UKI Fikes. Serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh peserta kajian Islam isu terkini yang sudah bergabung dalam room ini. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian isu Islam terkini yang akan mengambil tema Masjid Tutup Ibadah Tak Surut. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Amin ya Allahumma amin. Sebelum kita mengikuti serangkaian acara yang telah disiapkan oleh teman-teman panitia, perkenankanlah saya Khairul Sarifuddin selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Kemudian acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Muhammad Dimas. Kemudian acara yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rosi LC. Kemudian acara yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan acara yang kelima, doa dan penutup. Demikian serangkaian acara yang berlangsung pada sore hari ini.
Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhina Muhammad Dimas. Kepada Akhina Muhammad Dimas, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sekali ya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad Dimas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan pahala yang melimpah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Allahumma amin. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Sebelum saya membacakan CV dari pemateri pada kajian sore hari ini. Silakan untuk teman-teman panitia bisa menayangkan untuk CV dari ustadznya.
Baik teman-teman, CV dari beliau Ustadz Ibnu Rohi LC, nama lengkap Ibnu Rohi Sakhiron LC, kemudian pangkat atau jabatan menjadi staf MPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Pimpinan Pusat. Lanjut ke bawah. Untuk tempat tanggal lahir 14 Desember 1978, agama Islam. Untuk nomor HP, teman-teman bisa lihat ya, bisa tertera di layar. Untuk alamat email rohiibnu@gmail.com. Alamat rumah Jalan Pesawahan nomor 29 Banjar Kembar, Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk riwayat pendidikan, beliau Ustadz Ibnu Rohi SD pada tahun 1989 di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan ke Mahat MBI pada tahun 1995 di Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan ke Libya, lulus pada tahun 2002 di Jakarta. Untuk jabatan beliau, yang pertama LPP Purwokerto pada tahun 2002 sampai 2018 dengan jabatan Kabiro Kurikulum As Al-Irsyad. Kemudian yang kedua MPP Al-Irsyad pada periode 2018 sampai 2022 dengan jabatan sebagai Kabid Kurikulum Khas Al-Irsyad. Kemudian yang ketiga Les Al-Irsyad Purwokerto periode tahun 2010 sampai 2020 dengan jabatan Dewan Syariah. Kemudian keempat Les Al-Irsyad Jakarta pada tahun 2020 sampai 2025 dengan jabatan Dewan Syariah. Kemudian yang kelima MUI Banyumas pada periode 2015 sampai 2025 dengan jabatan Komisi Fatwa. Untuk moto hidupnya belajar sepanjang hayat. Baik teman-teman, itulah CV dari pembicara kita pada sore hari ini yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau Ustadz Ibnu Rohi LC. Langsung saja untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rohi LC yang kali ini mengangkat tema mengenai masjid tutup ibadah tak surut. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Terdengar Ustadz. Baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fiddin rahmakumullah. Alhamdulillah, tidak besar-besar mari kita sama-sama menjadikan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita berhibur nikmatnya pada kesempatan sore hari ini ya.
Jadi meskipun dengan virtual, dengan kajian pakai Google Meet, tapi kita masih bisa mencari ilmu ya. Yang ini menjadi salah satu mungkin benefit ketika kita kemudian ada PPKM seperti ini, atau memang harus apa namanya SVH ya, study from home gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang lain kan work from home ya, ini kita belajar dari rumah. Tapi insya Allah yang biasanya kalau kita kajian itu mungkin jangkauannya hanya masjid dan sekitarnya, tapi alhamdulillah dengan kita bisa di Google Meet ini mungkin jangkauannya bisa lebih luas lagi begitu ya, alhamdulillah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai sulutan kita, dan harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, ikhwanillahi, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang rumahmu kiblatmu ya, atau dalam kata lain tadi ya, bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita itu menjadi masjid seperti biar kita beraktivitas seperti layaknya seperti biasanya begitu. Tapi memang mungkin karena kondisi yang berbeda sehingga tentunya dengan cara yang berbeda pula seperti itu ya. Baik, Allah SWT dalam surat At-Taghabun, next Mbak silahkan. Surat At-Taghabun berfirman, ma asawa musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang bisa menjadi apa namanya, menjadi ruh ya, ruh ketika kita menghadapi musibah seperti ini atau musibah-musibah yang lain begitu ya, adalah bagaimana kita yakin bahwa tidak satu musibah pun kecuali atas izin Allah Ta'ala. Artinya apa? Jadi ketika Allah mengizinkan, Allah juga tahu, berarti sudah ditarikan di Lauhul Mahfuz sana gitu ya. Jadi kita sekarang tidak boleh kemudian mengeluh, kemudian kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang sudah Allah gariskan, ya itu pasti akan terjadi begitu. Dan COVID ini pun adalah sudah harus terjadi. Karena apa? Karena memang mungkin Allah sudah menuliskannya di Lauhul Mahfuz sana. Artinya sebabnya bagaimana Allah, tapi yang jelas peristiwa sudah terjadi. Dan itu menjadi suratan dari Allah Ta'ala, yang tentunya kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kita pada hari ini sudah diketahui Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di situ disebutkan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu sangat luar biasa. Jadi Allah mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, dan mengetahui yang akan terjadi. Kalau manusia mungkin bisa mengetahui yang pernah terjadi ya, dengan buku, dengan dokumentasi, manusia bisa mengetahuinya. Yang sekarang pasti bisa juga, tapi yang akan datang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala dan sifat alimnya itu adalah Allah mengetahui bagaimana yang terjadi itu, kalau tidak terjadi bagaimana terjadinya. Pusing ya, ini filosofi banget ya. Maksudnya begini, jadi ilmu Allah sangat luar biasa. Jadi ketika contoh misalkan kita membayangkan, coba kalau nggak ada COVID-19, pasti ada yang lainnya. Pasti ada musibah yang lainnya, mungkin lebih besar lagi bisa jadi. Tapi ketika Allah memang memberitahukan pada kita pada hari ini, pada tahun ini adalah kita emang apa namanya, mendapatkan musibah seperti ini, musibah yang luar biasa seperti ini pasti atas izin Allah Ta'ala, pun Allah juga mengetahuinya. Dan kalaupun Allah kemudian, walaupun kita membayangkan kalau nggak terjadi bagaimana, Allah pasti akan ganti yang lain yang mungkin jadi sama atau bisa jadi lebih berat lagi seperti itu. Kemudian, nah ini kan tadi ya biidznillah, sambungannya dengan wallahu bikulli syai'in alim. Jadi karena izin Allah dan pasti Allah mengetahuinya. Nah tugas kita itu adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Ya, artinya apa? Jadi kalau masalah kenapa musibah terjadi, kemudian apakah sulit untuk Allah Ta'ala, itu urusan Allah Ta'ala dah gitu ya. Kita sudah terjadi ya. Tugas kita adalah bagaimana dengan musibah ini kita itu adalah bisa meningkatkan kualitas iman kita, atau menjadikan musibah itu adalah menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah kemudian memberikan hidayah pada kita. Kenapa? Karena inti dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah harapannya
semua yang terjadi itu adalah untuk menjadikan petunjuk pada kita semua untuk meniti jalan yang benar. Kenapa? Ya entah itu musibah, entah itu nikmat begitu ya. Kan kalau kita sering ya ketika dalam salat itu kan kita sering mengucapkan ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, ketika ihdinas siratal mustaqim berarti memang kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk yang benar, jalan yang benar. Nah, kita itu ketika kita kemudian dapat musibah seperti ini, bagaimana musibah itu menjadi menjadi musibah itu menjadi salah satu sarana bagi kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala gitu ya. Jadi konsep dasarnya itu. Jadi harapannya adalah dengan musibah seperti ini, kita harus punya prinsip bahwasanya musibah itu adalah harapannya bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala dan untuk bisa meniti siratal mustaqim dengan benar gitu ya. Next Mbak, silakan ya. Oke. Next lagi, coba ya. Bisa naik lagi nggak? Oke, baik ya. Nah, ini ya. Selanjutnya ya. Sebelumnya deh. Ya. Jadi sebelumnya Nabi kita mengatakan bahwa pesan Nabi SAW lagi sebelumnya lagi. Nah, lagi satu lagi. Biar nanti teman-teman pada baca semua. Satu lagi. Slide sebelum satu lagi. Oke deh, ya. Jadi, Nabi SAW itu mengajarkan, itu maksud saya. Jadi, kan Rasulullah SAW, idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi, kebiasaan Nabi Muhammad SAW ini sebagai masukan, artinya pesan buat kita semua bahwa ketika kita ditimpa satu yang disenangi ya, ketika Nabi SAW disenangi, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal ibadah bisa sempurna. Ya, itu artinya begitu. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas kondisi saya. Jadi, bagaimana Nabi kita menjelaskan pada kita semua ketika kita mendapatkan satu nikmat yang besar, kita berdoa nih agar nikmat tersebut adalah bisa membuat kita lebih sempurna lagi ibadahnya. Tapi kebalikannya, ketika kita kemudian mendapatkan musibah, tetap memuji nama Allah Ta'ala. Apa filosofinya? Filosofi yang pertama, jadi kenapa nikmat itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar nikmat itu adalah bisa menyempurnakan amal ibadah kita. Contoh begini, pernah dengar kisahnya Sa'labah itu adalah dulunya miskin sampai salat jamaahnya pun ibaratnya salam kanan kiri kanan kiri kemudian langsung pulang deh gitu ya. Kan faktor miskinnya luar biasa. Nah, ketika miskin seperti itu, ternyata beliau berminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku biar jadi orang kaya. Kan biasanya orang memang yang kurang mampu itu merasa bahwa dengan kekayaan insya Allah bisa baiklah ibadahnya. Tapi ternyata apa yang dirasakan oleh Sa'labah itu justru dengan ketika kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, ternyata bukannya jadi berjamaah lagi, tapi justru adalah sangat jarang berjamaahnya, bahkan mungkin Jumatan pun sampai kelewatan ya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang nikmat yang besar itu tidak menjadikan kita soleh, tapi ketika musibah datang baru ketahuan ternyata nikmat besar sekali. Contohlah sekarang ya, mungkin bagi mas-masnya nih ya gitu ya, sekarang ketika contoh ibadah di rumah aja, gelisah begitu ya, gelisah kenapa nggak bisa ke masjid segala macam mungkin. Tapi lihat dulu ketika sehat, kemudian bisa beribadah dengan baik, dulu kemana aja tuh gitu ya. Kalau dulu itu memang rajin sih alhamdulillah ya. Kalau dulu nggak rajin, sekarang baru rajin, maka ini mudah-mudahan sih sebagai taubatnya deh ya, mudah-mudahan. Tapi kan
apakah nunggu kita kehilangan dulu sampai kemudian kita baru kemudian berasa itu berharga sekali, yes, kehilangan kesempatan ke masjid, kemudian rasanya pengen ke masjid. Dulu ketika masjidnya dibuka pintu lebar-lebar, nggak ke masjid begitu ya. Maka harapannya adalah nanti ketika kita kemudian bisa aktivitas seperti sedia kala, ya tetap ya panggilan Allah yang itu dengar begitu ya. Jangan sampai ketika pandemi pengen datang, begitu nggak pandemi nggak pengen datang begitu kan. Kan pengen dihalangi lagi nih gitu ya, kan tidak seperti itu harapannya begitu ya. Kemudian ketika melihat apa yang menyenangkan beliau, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Artinya apa? Jadi filosofi yang kedua adalah bahwa kita melihat takdir yang buruk itu adalah versi kita. Tapi di balik itu, di balik takdir yang buruk pasti ada takdir Allah yang baik. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu adalah begini ya. Musibah dan nikmat itu seperti dua sisi mata uang. Di balik musibah ada nikmat. Di balik nikmat ada musibah gitu ya. Jadi musibah itu kalau kita pandai-pandai nih mengolahnya, maka bisa menjadi nikmat. Kayak tadi musibah kelihatannya itu buruk buat kita, tapi ternyata Allah mengatakan wa may yu'min billah, barang siapa beriman, artinya apa? Kita bagaimana menggali musibah yang kita alami itu, ada di baliknya adalah bagaimana kita biar bisa menggali bahwa di balik musibah itu apa yang bisa kita tingkatkan iman kita agar kita nanti mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka harapannya kita seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal, dan kondisi kita pada hari ini di mana mungkin PPKM di mana-mana begitu ya, kemudian masjid terbatasi, kajian terbatasi begitu ya, artinya menyadarkan kita betapa pentingnya nih kesempatan itu semuanya. Mungkin dulu ya, kalau sekarang kan mungkin orang itu ketika kehilangan indera penciuman kan, gelisah banget kalau sekarang ya. Dulu mungkin biasa aja, maaful biasa aja deh gitu ya. Sekarang masya Allah, dulu ketika ada panggilan nggak datang biasa. Tapi sekarang begitu pengen ada panggilan pengen kembali itu nggak bisa lagi. Berarti emang betapa besar nikmat Allah untuk kita semuanya. Ketika kita bisa beribadah itu murni adalah pemberian dari Allah Ta'ala, sehingga kita tetap, artinya tadi ya, ketika ada musibah pun harapannya adalah kita berusaha menggali sebanyak-banyaknya musibah tersebut agar di balik musibah itu pasti ada nikmat yang patut kita puji atas kondisi tersebut. Makanya emang tadi musibah dan nikmat itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seperti dua sisi mata uang. Jatuhnya sama tuh. Tergantung kitanya. Ketika kita kemudian merasa itu adalah nikmat, maka itu ada di baliknya ada musibah. Contoh harta, ilmu pengetahuan, kesehatan itu nikmat, tetapi bisa jadi musibah kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik gitu ya. Kenapa? Semakin banyak hartanya, semakin banyak ditanya sama Allah Ta'ala. Tapi kan kita biasanya merasa kalau punya harta biasanya lebih senang, lebih bahagia, lebih terjamin hidupnya, sehingga emang masa nikmat, padahal dalam setiap nikmat itu pasti ada ujiannya. Makanya kan dalam surah Al-Fajr ya, Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia ketika Allah uji dia dengan kemuliaan, dengan harta benda, maka dia merasa sedang dinaikkan sama Allah Ta'ala, dimuliakan, padahal belum tentu ya. Padahal bisa jadi kata Allah Ta'ala saja sudah mengatakan itu sedang diuji nih. Tapi memang biasanya ujian itu miskin ujian, tapi kaya pun ujian ya, kaya juga ujian. Apakah kaya itu adalah bisa menjadikan kita beribadah lebih maksimal? Tidak. Maka harapannya tadi, ketika kebaikan yang kita terima, maka kita berharap bahwa kebaikan tersebut adalah menyempurnakan amal saleh kita. Kalau ada keburukan, harapannya adalah kita memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Kita yakin bahwa dalam setiap keburukan yang Allah ciptakan, pasti ada sisi baiknya. Bahkan sampai ketika Allah Ta'ala menciptakan iblis sekalipun. Ya iblis, kenapa sih? Mungkin ada yang bertanya mungkin ya. Kenapa sih orangnya nggak soleh semua aja gitu ya? Kenapa harus ada iblis, harus setan, segala macam? Ya pasti ada baiknya pastinya. Jadi artinya pasti ada sisi baiknya, sehingga ya iblis sebagai ujian. Allah ingin mengetahui mana yang paling bertakwa, mana yang paling tahan ujian adalah dengan adanya iblis tersebut. Baik, next Mbak ya.
Jadi pesan Nabi SAW ya ketika ada musibah besar itu, Nabi pernah mengatakan, wa man najatu ya Rasulullah. Nabi mengatakan adalah imsak alaika lisanaka, ya imsak alaika lisanaka di situ, wal yasaka baituka wabki ala khati'atika. Ini adalah perintah pesan Rasulullah SAW kepada kita semua manakala terjadi musibah yang besar, fitnah yang besar. Bagi zaman sekarang ya, kita kan juga dalam fitnah besar juga nih gitu ya, apalagi ketika kita aktif di media sosial. Satu sisi berita tentang COVID begitu merajalelanya luar biasa, satu sisi yang lain ada yang mengatakan itu adalah apa namanya konspirasi atau segala macam. Ini kan juga bikin sebagian kita kan agak bingung juga ya, mau ikut yang mazhab konspirasi atau mazhab taat pada ulama tuh. Seperti itu ya, yang sifatnya harus prokes banget begitu. Nah ini kan pesannya apa nih Nabi SAW pesannya? Nah di situ ketika ada kegamangan, ada kecebang siuran berita, ada fitnah besar begitu ya. Nabi mengatakan pada kita semuanya, mengatakan amsik alaika lisanaka, jagalah lidahmu, lisanmu. Wal yasaka baituka, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, artinya betahlah tinggal di rumah. Wabki ala khati'atika, dan menangislah karena dosa-dosamu. Jadi ini pesan Nabi Muhammad SAW pada kita semuanya. Ketika terjadi musibah besar itu, gitu ya, musibah besar, fitnah besar, kita nggak tahu mau ngapain, gitu, beritanya simpang segala macam. Maka pertama itu adalah Nabi memerintahkan pada kita untuk menjaga lisan kita. Kalau mungkin sekarang ya, sekarang itu kita menjaga jempol kita kali ya. Kalau dulu kan lisan bicara kan dengan lisan ya. Kalau sekarang kan bicara itu tidak harus dengan bicara nih. Share, kemudian dengan apa namanya dengan jempol kita pun juga harus hati-hati nih gitu ya. Jangan sampai yang tadi lisan kita membawa bahaya pada kita semua. Bisa jadi sekarang dengan sekali share satu yang berbahaya, maka bisa membahayakan seluruh umat manusia begitu ya. Silakan Mbak, next untuk slide-nya. Oke. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan pada kita untuk menjaga lisan kita, nah menjaga lisan itu bisa di dunia maya maupun di dunia nyata tuh ya. Kalau dunia maya gitu ya, saring sebelum sharing ya. Jadi ketika berita-berita itu disaring dulu nih beritanya baik apa enggak gitu ya. Pas apa tidak dengan kondisi seperti itu. Kemudian bagaimana nih gitu. Jangan sampai misalkan begini ya. Kita lagi ada teman kita yang lagi kena COVID gitu ya. Yang di-share adalah meninggal dunia sekian. Aduh, Masya Allah tuh ya. Tambah gelisah, jadi tambah pusing lagi. Jangan-jangan usianya selesai nih begitu. Tapi ya artinya kalau memang ada teman kita yang kena COVID-19 begitu ya, sharingnya adalah motivasi bahwa akan sembuh segala macam dari tingkat kesembuhannya sangat tinggi dan sebagainya. Ini kan berarti baik tuh. Jangan sampai kita itu kan jadi begini, kita tidak terlalu yang pro kanan banget juga kiri banget, enggak deh gitu seperti itu. Kenapa? Harapannya kita baru muslim kan, kata Nabi SAW itu kan kita kan umatan wasaton ya, umat yang pertengahan. Pertengahan itu maksudnya adalah tidak yang memang luar biasa kemudian percaya dengan COVID itu luar biasa sekali sampai takut berlebihan juga tidak. Tapi tidak juga kita itu adalah antipati banget juga enggak. Jadi mazhab tengah-tengah deh, bukan mazhab pandemi atau mazhab konspirasi begitu ya, mazhab tengah-tengah aja. Menurut saya itu misalkan gitu ya, mazhabnya ya memang ada gitu ya, karena sudah bukti memang ada, tapi memang kalau masalah bahaya bagaimana memang kan masing-masing orang beda-beda ya. Ada orang yang sembuh ternyata kesembuhan lebih cepat. Jadi intinya adalah tetap kita ketika ada berita apapun sharing dulu sebelum sharing gitu ya, seperti itu. Yang kedua ini motivasi. Jadi ketika pada hari ini gitu, pada hari dimana memang Masya Allah luar biasa nih beritanya ya, kata Indonesia kan paling tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari India katanya ya tingkat perkembangannya. Tapi motivasi aja bahwasannya Insya Allah gitu ya. Kalau tadi kan kita mengatakan bahwa semua yang terjadi ini kan sudah ada kehendak Allah Ta'ala pastinya ya. Pasti harus yakin bahwasannya kalau Allah sudah menghendaki tidak ada COVID apapun gitu ya. Jadi akan segera berhenti deh motivasinya seperti itu. Jadi motivasi tinggi nih. Imunnya adalah imunnya itu imun secara psikologis ya, bukan hanya imun secara fisik. Kenapa? Imun fisik bagus, tapi ketika sekali kena, psikologisnya yang perlu diimun lagi. Jadi kita imunnya psikologis, psikis dan
fisik ya, imunnya seperti itu. Motivasinya adalah imun dari sisi psikis gitu ya, itu lebih baik. Karena apa? Karena memang kalau rata-rata kebanyakan orang-orang itu memang berdasarkan beberapa temuan ya, itu lebih dominan ketakutannya ketika kena COVID. Masya Allah heboh banget. Padahal pesanggihnya mungkin ya mati ya pastilah, Allah sudah menentukan mati apapun ada. Tapi kan beritanya luar biasa gitu ya. Menjadi sedih kan ketika kena COVID itu rasanya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa disuka, itu kan drop banget gitu ya. Maka perlu dimotivasi gitu ya. Kemudian doa nih. Jadi ketika musibah besar itu, yang paling besar itu adalah daripada kita banyak kemudian mencela, daripada kita kemudian saling saling serang ya, serang dengan teman-teman yang berbeda pemikiran dengan kita, doakan saja. Doakan mudah-mudahan ini segera berakhir. Doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya dan sebagainya. Nah, berdoa kan bisa dari rumah ya. Jadi kan kalau sekarang dunia maya itu kan bisa dari rumah saja. Jadi ketika kita di rumah pun bisa menjaga lidah kita, menjaga jempol kita dari hal-hal yang buruk gitu ya. Ini lebih baik seperti itu. Jadi doa yang baik ya, doa yang positif aja, doanya segera dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari musibah ini gitu ya. Kemudian yang keempat prasangka baik ya. Jadi prasangka baik itu juga harus gitu ya. Kenapa? Karena kan Nabi mengatakan bahwasannya la yamutanna ahadukum illa wa huwa billah. Jangan sekali seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan baik sangka. Jadi kalaupun Allah menjemput kita nanti tetap dalam keadaan tidak bersangka. Bersangka apa? Bersangka ini beginilah. Jadi musibah ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita bayangkan ya, mungkin kalau tidak ada COVID-19 kayak kuliahnya semuanya offline ya kuliahnya. Sekarang kayaknya beberapa fakultas kalau disurvei katanya lebih senang online ya gitu ya, katanya bebas sih ya, bisa kemana-mana gitu ya, jamnya juga nggak terlalu banyak begitu ya, kecuali yang biologi ya mungkin ya, yang praktikum mungkin agak susah ya, praktikum pakai online kan susah banget tuh. Tapi rata-rata pembelajaran itu ketika emang bisa kuliah-kuliah begitu ya lebih nyaman daring ya. Padahal dulu dalam dunia pendidikan kita mungkin ya, untuk yang kemarin sebelum ada COVID itu tidak banyak yang kemudian menggunakan seperti itu. Tapi kalau di dunia luar ya seperti itu, kita nggak membayangkan unsur mau kuliah jarak jauh kan jarang sekali. Tapi kalau sekarang dengan adanya adanya COVID-19 itu meskipun dari rumah tapi tetap statusnya adalah mahasiswa gitu ya, jadi kan enak banget gitu ya seperti itu, jadi sambil kerja bisa juga begitu gitu ya. Oke. Kemudian no hoax ya, jadi hoax ya itu tidak boleh ada berita bohong, jangan sampai lah gitu, artinya apa? Jadi kita tidak boleh memberikan share berita-berita yang negatif, berita yang belum jelas asalnya, jadi memang jangan ikut-ikutan deh, baik yang sisi kanan maupun yang kiri deh, pokoknya kita lebih kepada tadi saring motivasi, doa prasangka baik lah begitu. Atau apalagi nih yang ucapan yang buruk nih, karena ucapan yang buruk itu nanti menjadikan suasana tambah buruk sekali gitu. Karena di saat kita itu adalah dalam kondisi yang luar biasa seperti ini, memang tugas kita adalah tadi menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk ya, ujaran kebencian yang sifatnya adalah merusak hubungan kita dengan teman kita gitu segala macamnya. Jadi tugas kita ketika masa ini dari rumah kita itu adalah menjaga lisan kita. Karena insya Allah karena menjaga lisan itu penting. Kalau kita kemudian tadi ya mengucapkan ungkapan yang buruk tuh, itu kan juga akan membawa efek yang buruk juga. Karena apa? Karena memang Nabi mengatakan bahwa ada seorang di antara kalian yang mengucapkan satu kalimat yang pahalanya luar biasa besarnya, bisa jadi. Ada juga di antara kalian yang ketika dengan satu kalimat itu bisa masuk ke dalam neraka jahanam yang paling dalam sekalipun. Makanya ketika dalam dunia seperti ini, jadikan jempol kita itu adalah untuk yang positif aja deh. Jangan hoax, jangan hate speech juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu lebih lebih jelek lagi begitu ya. Artinya sudah musibahnya nggak berhenti, dosanya nambah pula begitu. Itu kan pesan lah gitu buat kita semuanya. Oke, next Mbak ya. Selanjutnya. Yang selanjutnya, nah menjadikan yang kedua, wal yasa kabaituka, hendaknya rumahmu luas bagimu. Di sini ternyata
Dulu ada kisahnya. Jadi ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah mengatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma di Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 87, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mereka Bani Israel ketika mereka kemudian dalam kondisi, ya ceritanya kan ini kan umatnya Nabi Musa itu, Bani Israel itu kan berada di Mesir. Di Mesir itu ada Fir'aun di sana yang kemudian penduduk mayoritas memang kalau kata ayatnya Jababiroh, yaitu Jababiroh itu maksudnya adalah para orang zalim deh ya, orang kejam lah, pada pemimpin yang zalim lah begitu ya. Ternyata di situ. Nah, orang-orang Bani Israel pengikut Musa itu mereka adalah budak-budak yang mereka tidak punya tempat ibadah sendiri, kemudian suasana genting, mereka ditindas oleh para orang-orang Egypt waktu itu ya, orang dari Mesir ketika itu. Nah, Allah perintahkan apa bagi mereka yang punya rumah kemudian nggak bisa ibadah di luar tempat kemudian segala macam, maka Allah mengatakan waja'alu buyutakum qiblah, jadikanlah olehmu rumahmu sebagai kiblat, ya. Kiblat itu adalah sebagai pusat peribadatan untuk kita semuanya. Maka harapannya adalah sekarang dengan kita pemahaman Nabi SAW dengan hadis Nabi tadi ya, wal yasaka baituka, hendaknya rumahmu itu adalah luas untukmu, kamu betah di rumah, itu maksudnya bukan cuma tiduran di rumah, enggak. Maksudnya adalah bagaimana kita itu adalah menghidupkan rumah-rumah kita dengan bermacam aktivitas yang mungkin dulu kita kerjakan di luar rumah. Contoh sekarang di rumah ya belajar gitu ya, kuliah di rumah saja. Artinya memang aktivitas yang memang memungkinkan itu di rumah, maka dilakukan di rumah. Kenapa? Karena memang di sini ternyata memang Nabi pun pernah Nabi Musa pun pernah diperintahkan begitu. Mereka disuruh untuk beribadah di rumah saja deh ketika fitnah besar begitu ya. Sehingga memang di sini konsep kita adalah bagaimana meniru Nabi Musa itu adalah menjadikan rumah-rumah kita itu sebagai pusat peribadatan, pusat ibadah, pusat segala macamnya begitu ya. Dan jangan sampai nih ya, sudah di rumah terlambat sholatnya pula gitu kan, Masya Allah tuh. Jadi ini kan disayangkan nih ya, kadang-kadang sudah nggak ke masjid, rumah aja sholatnya pun terlambat. Masya Allah tuh, dapat pahala dari mana tuh kalau begitu ya, seperti itu. Artinya apa? Jadi harapannya ketika emang tidak bisa ke masjid, maka sholat di rumah dengan on time, di awal waktu gitu ya. Kenapa? Karena emang dulu kita kan terbantu nih ketika di masjid kan pastilah mulainya pasti on time ya, karena di masjid. Tapi ujiannya adalah ketika sekarang di rumah. Apakah kita bisa on time seperti di masjid atau tidak? Kalau tidak berarti emang kita masih sosial banget nih ya. Jadi emang salah satu kenapa kita emang kalau normal ya itu diperintahkan ke masjid untuk ketika bagi bapak-bapaknya atau laki-lakinya itu ya. Karena memang ketika di masjid itu bisa on time kan. Gak mungkin lah imamnya nunggu kita kan, gak mungkin ya. Kalau imamnya datang mah kita terlambat aja gitu. Tapi kalau di rumah mau setengah jam pun oke, 45 menit oke gitu ya. Jadi misalkan duhurnya jam 12, sholat jam 1 pun easy aja gitu ya. Padahal kan sudah lambat nih sebenarnya. Coba kalau datang ke masjid sudah bubar semua tuh orangnya. Tapi kan ketika di rumah ini ujiannya. Jadi ujian di rumah apa? Jadi kalau kita bisa on time di awal waktu, maka insya Allah pun pahala seperti yang di masjid. Karena apa? Kita bukan karena nggak mau ke masjid, tapi adalah karena faktornya adalah memang masjidnya emang tidak dibuka begitu seperti itu. Oke, next Mbak ya. Jadi ini pesan Nabi Allah kepada Nabi Musa ya, untuk menjadikan rumah kita sebagai kiblatnya. Apa saja jadi kiblat itu? Next, silahkan. Oke, jadi kiblat itu adalah contoh ya. Jadi namanya PVH ya. Pray from home. Beribadah di rumah. Karena sebenarnya kalau kita lihat bahwasannya oke ya. Di antaranya apa di sini ya? Di sini pray from home ya. Perbanyak sholat di rumah. Nabi mengatakan dari Zaid bin Sabit dari Nabi SAW, beliau bersabda, afdal sholatikum fi buyutikum ilal maktubah. Artinya
Zaid bin Sabit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, salat yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali salat maktubah, salat fardu. Jadi di sini Nabi sudah memberikan pada kita, mau kalau ke masjid ya wajib aja nih gitu, seperti itu ya. Apalagi nah bagaimana kalau sekarang masjidnya wajibnya nggak bisa ya, di rumah aja nggak apa-apa, jamaahnya di rumah. Coba deh gitu ya. Kalau kalian punya kos-kosan begitu ya, gimana menghidupkan jamaah di rumah di kosnya itu gitu ya. Artinya jangan sendiri-sendiri, harapannya bisa lebih dengan teman kosnya bisa lebih akrab lagi. Artinya apa? Justru ketika di rumah kemudian di kos-kosan kemudian jadi banyak temannya, maka dirikanlah sholat di kos-kosan itu. Kalau nggak mungkin ke masjid pastinya ya, tapi kalau di masjid adalah di masjid, bisa di masjid aja gitu ya. Kenapa? Karena emang ada perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika sholat sunnah itu, sunnahnya lebih baik di rumah. Tapi kalau wajib memang baiknya di masjid ya. Tapi kan kalau kondisi PPKM seperti ini, COVID-19 ini kan memang tidak semua masjid buka ya. Atau bagi orang yang mungkin agak khawatir tertular segala macam, kan mau tidak mau di masjid, di rumah aja. Maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena insya Allah dengan itu pun maka akan mendatangkan berkah pada untuk rumah kita. Kemudian zikir salat pun di rumah gitu ya. Karena kadang-kadang sebagian kita zikirnya pun hanya ketika jamaah, ketika sendirian salamnya assalamualaikum, assalamualaikum, salam klepat ya. Jadi habis salam langsung pergi aja gitu ya. Karena mungkin banyak godaan kalau di rumah begitu ya. Jadi harapannya sih tadi ya, zikir salat nggak boleh tinggalkan, karena apa itu pahalanya seperti haji dan umrah, haji dari rumah kita sendiri. Ini kasusnya ada pada kisahnya orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW ya. Ketika itu orang miskin bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya datang dengan pahala berlipat ganda ya. Mereka puasa seperti kita, zakat, sholat seperti kita, tapi mereka bila zakat kita menerima zakat, mereka sedekah kita malah menerima sedekah, mereka bisa berperang kita diam di rumah, mereka bisa haji kita nganter doang gitu ya, seperti itu. Karena kan biasanya kan kita rata-rata kalau nggak bisa haji ya nganter aja lah gitu ya. Jadi orang miskin itu gelisah, Rasulullah bagaimana biar saya punya pahala yang sama dengan mereka tuh. Jadi Masya Allah, orang miskin pada masa Nabi itu, iri orang kaya itu bukan karena fasilitasnya ya, tapi lebih kepada karena ibadahnya besar nih, ibadah banyak. Kebanyakan kita itu pengen lebih kaya itu karena fasilitas rata-rata begitu, bukan karena ibadah banyak lah rata-rata begitu. Sehingga emang orang miskin pada zaman Nabi berbeda banget tuh. Mereka kadang iri ke orang kaya itu bukan iri karena jumlah hartanya, tapi lebih kepada iri karena apa? Karena memang orang kaya itu punya banyak varian ibadah. Kan kalau orang yang tidak punya itu kan variannya kan paling ibadah-ibadah yang nggak modal ya. Puasa, sholat, kemudian membantu tenaga, pokoknya nggak ada modal hartanya. Ketika sudah modal harta, memang mereka angkat tangan. Nah ini mereka gelisah karena apa? Nggak bisa seperti teman-teman mereka yang kaya begitu ya. Nah makanya memang di sini Nabi mengatakan ketika para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, adakah satu amal ibadah yang kemudian setara dengan apa yang melakukan? Jadi hajinya, semua yang sifatnya harta benda itu, bagaimana bisa setara dengan ada amal ibadah setara dengan apa yang mereka lakukan itu orang kaya? Maka Nabi mengatakan, jangan tinggalkan zikir setelah sholat fardu. Itu pahalanya seperti haji dari rumah sendiri, itu pahalanya. Jadi lebih menyamai orang-orang yang kaya, banyak sedekahnya deh, bisa berangkat haji segala macam. Itu adalah dengan zikir pada sholat. Gitu. Setelah sholat itu zikir yang panjang. Tapi zikirnya yang yang khusyuk ya, bukan zikir yang zikir yang hanya sekedar dari bibir aja. Bagaimana zikir dari bibir itu ya? Dikejar target zikirnya. Contoh ya, subhanallah nggak jelas gitu ya, subhanallah. Jadi alhamdulillah, jadi dula gitu ya. Kalau kira-kira dula itu malaikatnya nyatetnya bagaimana ya? kan kalau nyata kan alhamdulillah ya, alhamdulillah full deh. Kalau dula kayak dia anggap zikir itu bukan tuh. Mungkin enggak kali ya, seperti itu. Intinya begitulah ya. Jadi zikir yang pelan, insya Allah. Kemudian baca Quran di rumah, pastinya gitu ya. Baca Quran di rumah, oke lah gitu. Jadi ketika biasa ngajinya di masjid, lah di rumah aja nih. Kenapa? Manfaatnya besar. Jadi sholat, zikir, dan Al-Quran membawa vibe positif di rumah kita. Jadi nanti auranya positif rumah kita tuh, kos-kosan kita. Kenapa? Nabi pernah mengatakan bahwasannya la taj'alu buyutakum maqabir.
Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan bagaimana gitu ya? Tidak ada baca Qur'annya enggak, zikirnya enggak, kemudian apa namanya? eh Tadi ya, bukan rumahnya tadi zikir nggak ada, Quran nggak ada, sholat nggak ada, kan kayak kuburan tuh. Jadi jangan sampai rumah-rumah kos kita itu kayak kuburan ya. Harapannya sih berbanyak dibaca Qur'annya, zikirnya, sholatnya dan sebagainya, ibadah-ibadah itu agar apa, membawa tadi aura positif ya, ibarat lingkungan yang vibe positif bagi rumah kita lah, kos-kosan kita begitu. Jadi nggak angker lah, itu bahasa kitanya ya, lebih nyaman, lebih tenang aja gitu seperti rumah kita seperti itu. Baik, selanjutnya Mbak, silahkan ya. Sampai jam berapa nih Mas? 4.50 ya, sampai jam 5 ya, oke. Selanjutnya Mbak. Oke, Mbak Titi, dilanjutkan. Oke. Nah, jadi ibadah lain ya. Jadi semuanya from home. Jadi apa namanya? Ada pray from home, work from home, ada study from home, ada charity from home. Jadi ibadah itu kan banyak nih ya. Jadi ada tadi ya, ibadah oke, kerja oke, belajar juga oke, kemudian sedekah pun dari rumah. Sekarang sedekah kan bisa ya, dengan share apa namanya, bisa dengan apa namanya, e-money gitu kan, bisa begitu ya, dengan apalah produknya, OVO kayak atau GoPay segala macam bisa. Jadi bisa dari rumah aja nggak apa-apa. Jadi ibadah banyak tuh, ada sedekah iya, mencari ilmu juga iya, kursus juga oke, kuliah juga online, WA group juga oke, bagus gitu. Kenapa? Karena sekarang itu dengan kita kemudian tidak bisa kemana-mana, kemudian semuanya serba online begitu ya. Sebenarnya seolah percepatan dunia sebenarnya kalau kita mengambil positifnya. Artinya apa? Karena ke depan mungkin saja semua serba digital semuanya. Yang mungkin dari tatap muka, mungkin bekerja pun begitu. Kuliah juga sudah begitu. Nanti bekerja pun orang ketika sekarang itu kan ada beberapa orang ya, yang kelihatannya di rumah doang uangnya banyak gitu ya. Ketika ditanya sama bapaknya kerja apa nggak kerja, uangnya banyak begitu ya. Dikira pesugihan ya, di rumah doang tapi uangnya banyak. Padahal sih apa namanya, kan bekerja online begitu ya. Jadi apa namanya itu semuanya bisa dengan online tadi. Nah itu adalah dilakukan di rumah aja gitu ya. Jadi sedekah, mencari ilmu, kursus, kuliah segala macam di rumah itu. Artinya apa? Usahakan meskipun di rumah itu tetap positif, tetap produktif lah gitu ya. Produktif ibadahnya, juga produktif ilmunya, produktif kerjanya, juga produktif sedekahnya. Jadi ini adalah menjadi apa, jangan sampai gara-gara di rumah ternyata bermalas-malasan, nggak punya kegiatan dari pagi sampai sore tuh ya. Kalau nggak internetan, YouTubean, kemudian apa namanya, kalau nggak begitu ya tidur gitu, janganlah. Artinya apa, harapannya kita terbiasa dengan bagaimana kita mengatur kita sendiri masing-masing jadwalnya ya, kapan kita mau. Karena apa, kalau kita apa dengan suasana seperti ini, yang paling bisa memotivasi diri adalah kita sendiri nih, orang lain tidak bisa memotivasi kita. Makanya emang kalau di rumah, maka tadilah motivasi diri untuk lebih produktif lagi di rumah kita, meskipun karena apa, karena memang harapannya sih meskipun di rumah tapi ibadah tidak bisa tergantikan, tidak bisa dihilangkan, bahkan bisa jadi kita bisa tadi ya berhaji dari rumah, kemudian sedekah dari rumah, semua serba dari rumah, yang insya Allah ini tidak mengurangi apa namanya, keberkahan dari hidup kita gitu. Lanjutkan Mbak, silakan gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi Nabi mengatakan wal yabki ala khati'atika. Jadi tangislah kesalahanmu ya. Tangislah kesalahanmu itu di sini adalah, ini ilustrasinya adalah kita tidak boleh kemudian meremehkan dosa kita. Ibaratnya begini deh, kalau kita mungkin sadar nih ya, usia kita yang mungkin, usia kalian mungkin 20-an paling ya, seperti ya 20-an paling, 20-an. Itu selama 20 tahun itu kan yang dicatat dosa itu kan mungkin sejak usia 13 kali ya. 7 tahun misalkan, 7 tahun itulah, 7 tahun lah. 7 tahun dari 13 sampai mungkin sekarang usia 18, 19 begitu ya, berarti 6 tahun atau 5 tahun deh. Kan kalau dihitung dosanya, kalau dipakai jadwal apa namanya, buku pantauan tuh ya, dosa mungkin banyak banget mungkin ya seperti itu, karena saking banyaknya.
Jadi kalau kata Allah itu, kalau Allah memberikan nikmat pada kita seperti seperti butiran debu ya, ya sifatnya banyak sekali. Kita juga sama nih. Mungkin dosa kita itu seperti debu di pantai atau seperti debu di lautan nih, kalau nggak bisa ngitung sama sekali. Makanya emang kita perlu banyak istighfar. Kenapa? Bisa jadi dosa kita tuh banyak. Hanya kita yang tidak ngeh aja nih bahwa kita punya dosa sebanyak itu. Karena kita nggak sadar dengan kondisi kita gitu ya. Makanya emang ini adalah pesan dari Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakan pada mereka, kepada umatku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Artinya apa? Jadi ketika sama ini perbanyak istighfar kita, istighfar yang istighfar yang rutin kita lakukan, jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa meskipun sangat sedikit, sangat kecil. Tapi kalau kecil-kecil kemudian banyak, kan tetap ini, kan contohnya ini ya, di ilustrasinya. Awalnya kecil, mungkin ketika semakin kita lakukan, nanti akan menjadi seperti menjadi gunung yang akan menimpa diri kita. Coba bayangkan ketika itu yang paling yang di belakang menimpa orang itu penyet kali ya orangnya ya, seperti itu. Artinya apa? Mungkin awalnya kecil tapi ketika kita kemudian remehkan menjadi dosa yang besar begitu. Next, selanjutnya. Selanjutnya Mbak, ya. Oke. Naik lagi dikit. Oke. Ya, ini terakhir ya. Di situ dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya. Di sini rahasianya, kenapa Allah kemudian memberikan pesan kepada orang beriman nih, bukan ahli maksiat ya. Orang ahli maksiat taubat pastinya, tapi orang beriman kok taubat juga nih, kenapa alasannya? Jadi begini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama nih ya, jadi adalah karena dosa kita begitu banyak sehingga emang kita istighfar itu penting. Karena apa? Karena untuk mungkin ada dosa-dosa yang kita lupakan tuh. Jadi memang kadang-kadang kita dosa, memang kita melupakan dosa kita kan saking banyak, bisa jadi begitu. Atau memang begini, ada di antara kita yang memang belum bisa move on tuh. Move on dari dosa masa lalu kita. Contoh ya, mohon maaf nih ya. Kayaknya sih kan masih baru-baru nih pada kalian ya, mungkin baru SMA, baru kemarin nih gitu ya. Oh sekarang sudah mahasiswa ngaji nih, tahu bahwa pacaran nggak boleh gitu ya. Haram gitu, dosa besar pacaran gitu ya. Tapi ketika lihat album foto dulu tuh, foto teman lama kita, masih senyum, aduh senang banget ya dulu di SMA begitu ya. Berarti kan ini belum bisa move on ini dosa tuh gitu ya. Artinya kalau kita merasa dosa, harapannya sih tidak kemudian senyum ketika ingat dosanya, nggak begitu harusnya gitu ya. Artinya dosanya nangis tuh, kenapa sampai dosa besar banyak itu gitu ya. Maka istighfar, kenapa? Kadang-kadang ada sebagian kita sudah berhenti taubatnya, sudah berhenti maksiat, tapi memang masih hatinya masih terikat dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa masa lalunya, yang memang kadang cerita dengan bangga, kadang masih senyum-senyum, ketawa-ketawa ketika melihat mengenang masa lalu itu, lihat fotonya doang gitu ya, aduh masya Allah ya, dulu apalagi misalkan datang ke sekolahnya nih, sampai mengkayak lagu ya di sekolah, ingat dulu jalan di sini bareng sama si Anu, berarti kan ini belum move on dari dosa-dosa kita. Jadi intinya adalah kita dosa-dosa kita itu tadi kadang-kadang sudah berhenti nih, cuma kadang-kadang kita masih cerita bangga tuh, cerita dengan dosa itu, atau masih tadi ya masih senyum-senyum kalau kita mengingatnya lagi. Itu seperti bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua bahwasannya kenapa orang beriman disuruh bertobat nasuha begini. Jadi tobat itu prosesnya panjang tobat itu ya. Yang pertama adalah, kan sebagaimana diketahui mungkin pernah ada kajian ya, tobat itu kan pertama sadar dulu kesalahan. Oh menyadari dosa nih, nggak boleh nih. Cuma kalau orang sadar itu kadang-kadang ada yang langsung berhenti, ada. Tapi ada juga yang berhenti agak lama gitu ya, karena mungkin kan kita beda-beda nih ya. Kalau ibaratnya kayak motor gitu ya, mungkin ada yang remnya tromol, ada remnya cakram tuh gitu ya.
Kan kalau remnya cakram dua-duanya depan belakang tuh. Dengar dosa berhenti langsung berhenti gitu ya. Tapi ada juga remnya tromol tuh. Tahu dosa nih tapi masih lanjut aja sampai bosan berhenti sendiri misalkan begitu. Ada orang begitu. Yang paling bagus yang mana? Yang bagus yang pertama pastinya ya. Tapi kan ada beberapa orang yang kemudian tahu sadar itu dosa, tapi kemudian baru kemudian berhenti. Karena emang tingkat mungkin mengeremnya mungkin beda-beda ya. Remnya juga beda-beda. Misalnya ada yang tromol, ada yang rem cakram begitu. Nah, ketika sudah berhenti pun ada orang yang berhenti itu adalah berhenti kemudian selesai berhenti nggak mengulangi lagi ada. Tapi ada juga sudah berhenti, tapi kadang-kadang masih mengulangi lagi nih. Bukan karena senang, tapi karena mungkin karena faktor kondisi, faktor iman yang masih belum kuat sehingga emang kadang masih mengulangi lagi. Meskipun yang terbaik adalah nasuha itu adalah yang betul-betul berhenti tuh. Tapi memang ada sebagian kaum muslimin yang memang sudah berhenti, kemudian mereka bukan senang sih mengerjakannya, tapi kadang-kadang jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, pernah ketika itu Ali bin Abi Thalib gitu ya, itu berpesan pada kita semua gitu ya, bahwa sesungguhnya setan menggoda kita untuk berhenti dari tobat kita. Jadi contoh gini ya, ketika kita mengulang lagi, tetap tobat lagi insya Allah. Karena dikatakan nasuha itu nanti kalau sudah berhenti nih gitu ya, tetap dosa kalau berjalan, tapi kan ada saatnya berhenti, harapannya begitu. Sehingga emang Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya ketika kalian berdosa sebanyak apapun, mengulangi sampai 100 kali pun, maka perbaharui taubat kalian. Kenapa? Karena sungguhnya setan senang jika kalian berhenti taubatnya. Senang banget kalau kita berhenti deh, udah deh, saya malu sama Allah Ta'ala deh, nggak mungkin diampuni dosanya. Itu setan senang banget. Kenapa? Godaan setan begitu. Jadi kalau kepada orang yang memang ahli masih itu adalah kadang-kadang juga ada yang baik nih. Dosanya banyak nih, nggak mungkin diterima sama Allah Ta'ala. Itu setan menggoda kita. Sehingga emang kata Ali bin Abi Thalib, tetap tobat saja. Sampai betul-betul berhenti, maka itu baru sempurna betul tobatnya. Karena mungkin saja seperti karat dalam besi lah ya. Ada yang karatnya tebal sehingga diamplasnya berulang-berulang kali. Ada juga yang karatnya memang tipis sehingga sekali diamplas selesai hilang semuanya. Tapi ada juga yang tadi nih, amplasnya perlu sekali, 2 kali, 3 kali segala macam. Artinya tobat lagi, mudah-mudahan dengan sekali tobat dosanya berkurang, bukan dihapuskan, kurang lah. Mengerjakan lagi, kurangi lagi sampai nanti betul-betul tobat nasuha. Maka itu adalah kenapa di situ adalah orang beriman yang disuruh bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa tadi ya, mungkin dosanya banyak sampai tidak terhitung. Yang kedua adalah bisa jadi masih terngiang dengan dosa masa lalunya. Yang ketiga adalah proses seorang bertobat itu macam-macam. Ada yang langsung berhenti, tahu salahnya langsung berhenti, ada yang nggak langsung berhenti. Yang sudah berhenti, kadang ada yang langsung tidak mengulangi lagi, ada yang kemudian kadang mengulangi lagi, tapi menyesal lagi sampai betul-betul berhenti, tidak ngapain-ngapain lagi gitu ya, seperti itu. Itu yang tentang tobat seperti itu. Nah, kenapa kita banyak istighfar? Karena apa? Dalam surat Asy-Syura dikatakan bahwasannya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Jadi ini interpretasi buat kita. Motivasi tadi ini adalah kebaikan yang memang Allah berikan kepada kita, tapi kita berinterpretasi diri kita nih. Mungkin kita banyak dosanya nih sehingga emang belum banyak dosa ya, belum segera diselesaikan musibahnya. Maka kita lihat dengan sekarang ini kondisi kita, kenapa belum berhenti juga tuh COVID-19 itu. Maka kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita kemudian ibadahnya bagus? Sudahkah kita memakmurkan masjid rumah kita? Sudahkah kita banyak istighfar? Sudahkah kita banyak amal solehnya? Sudahkah kita usaha untuk tadi ya prokesnya sudah taat belum? Kenapa? Karena sebenarnya ketika musibah melanda lebih banyak lagi, mungkin ada sebagian kita yang kemudian membahayakan orang lain segala macam, sehingga memang yang harusnya sudah selesai ternyata belum selesai juga musibah itu. Tapi ini sebagai balik lagi kepada flashback untuk kita semuanya, bahwasannya Nabi tadi ketika ada musibah besar, yang fitnah besar itu ada 3 kunci utama. Yang pertama adalah menjaga lidah kita. Kalau sekarang menjaga jempol kita ya, jadi sharing yang tidak penting, hoax ataupun hate speech gitu ya. Kemudian kalau yang rumah, berarti jika rumah kita sebagai kiblat,
pusat peribadatan untuk kita semuanya, pusat aktivitas sifatnya tadi ya, pray from home, work from home, kemudian study from home, kemudian charity from home juga gitu ya. Itu juga seperti itu. Artinya apa? Jadikan pusat peribadatan yang itu adalah kita bisa lakukan dari rumah kita. Kemudian yang ketiga ini adalah introspeksi diri kita, evaluasi diri kita. Bisa jadi memang Allah Ta'ala ingin membersihkan dosa-dosa kita, mungkin belum bersih betul nih sampai memang COVID-nya masih belum selesai juga. Bisa jadi memang kita masih banyak dosanya, Allah inginkan kita bersih dulu dosa kita sehingga nanti ada era baru, new normal ya sifatnya. Harapannya sih new normal bukan karena lingkungan aja, tapi new normal juga dalam kondisi hati kita. Hati kita new lagi ya, new normal artinya kita bersih lagi dosa-dosa sehingga nanti bisa menyambut kehidupan new normal itu lebih baik lagi seperti itu. Baik itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada pembawa acara seperti itu. Oke, baik Ustadz. Sangat luar biasa sekali ya Ustadz untuk materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab untuk menanyakan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rosi LC kepada teman-teman peserta. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa on mic atau menanyakan lewat room chat. Ayo teman-teman, silakan kalau yang ingin bertanya. Kayak paham semua kayaknya ya, alhamdulillah. Izin Ustadz, mungkin saya izin bertanya. Oke, silakan ya. Di masa pandemi sekarang kan biasanya di rumah itu kadang untuk motivasi untuk ibadah kan biasanya kan kadang-kadang menurun ya Ustadz. Ya pastinya. Bagaimana sih cara kita agar memotivasi kita untuk semangat beribadah di masa pandemi walaupun di rumah ini Ustadz? Jadi memang sebenarnya kan memang masing-masing orang beda-beda kali ya. Jadi begini, kalau yang memang kan ada orang tipenya, tipe ada doang berbeda ya. Ada orang yang five gitu ya. Jadi apa namanya? Dia itu bisa dalam artian bisa sendirian, bisa bagus ketika sendirian gitu ya. Bisa bagus, tapi kadang-kadang butuh teman nih. Jadi kalau dia yang memang struggle yang bisa bagus banget ketika sendirian pun selesai sih masalahnya, dia bagus juga. Tapi ketika emang butuh teman, ya pakai WA group tuh ya, mengingatkan terus. Misalkan kayak contoh nih ya, kalian punya kelompok halaqah masing-masing, misalkan kalau ada halaqah, ingatkan aja. Sudah sholat kan, mengingatkan sholat dulu hari ini kayak alarm deh kayak gitu-gitu. Minimal kan diingatkan dulu nih gitu. Kenapa? Karena emang ya maksimal kan hanya mengingatkan dulu dengan teman-teman kita. Jadi artinya ketika kita termasuk orang-orang yang tadi ya butuh motivasi dari teman-teman kita, gabung nih ada grup lah. Dulu saja ketika belum ada pandemi kan ada programnya Ustaz Haji Mansur ya, yang One Day One Juice tuh ya, Masya Allah tuh, motivasi banget tuh. Jadi intinya juga sama tuh. Jadi kalau ini butuh kejujuran sih gitu ya, ada laporan nih, sholat, kalau sudah sholat jempol misalkan ya, jempol aja, jempol gitu ya. Masalah bener apa enggak sih, itu balik ke masing-masing. Tapi intinya adalah, kalau yang memang sudah kuat, sudah oke, memang dia hanya butuh motivasi diri aja selesai. Tapi ketika emang dia kemudian yang butuh dengan butuh dengan sosial dan masyarakat, memang gabung di WA group. Jadi
apa namanya? Jadi masing-masing case by case itu berbeda-beda ya tentunya. Ketika orang yang sendirian itu tinggal motivasi, kirimkan motivasi ya tentang ibadah segala macam. Tapi kalau yang memang butuh dalam artian butuh bersama-sama gitu ya, butuh segala macam, meskipun awalnya mohon maaf ya mungkin agak keterpaksa, tapi kan semua agak terpaksa dulu kan begitu ya pastinya itu. Sehingga kalau begitu kan butuh ada program, butuh ada semacam ikatan moral dengan teman-temannya sehingga dia termotivasi untuk termotivasi untuk hal-hal yang baik lah seperti itu. Oke. Ini ada yang bertanya nih Mas ya, dari Mbak Nova nih ya. Bertanya, bagaimana jika sholat Jumat di rumah? Sebenarnya kalau di rumah, kalau misalkan orangnya lebih dari satu, ya ada imam, ada khatibnya, ada imam, ada jamaahnya gitu ya, nggak apa-apa sih. Contoh nih misalkan ya, kalian di tempat kos gitu, di tempat kos itu. Tempat kos yang kosnya mungkin satu kos mungkin ada 10 atau 12 orang. Ketika laki-laki semua, ya nggak apa-apa sholat Jumat di kos-kosan. Kan kenapa? Karena memang sholat Jumat itu tidak harus di masjid. Bisa di tempat yang penting adalah sholat Jumat itu harus dilaksanakan di perkampungan. Tidak di tempat yang memang bepergian, tidak. Tapi kalau ketika di perkampungan, nah di masjid lebih baik pasti. Tapi ketika sekarang tidak boleh, adanya kalian rumah kos masing-masing begitu ya. Sementara kosnya kalau bisa kosnya itu bisa rombongan begitu ya. Ya sholat di rumah aja, di kos-kosan aja. Ya sekaligus sebagai bentuk pelatihan, gimana rasanya jadi imam kan, jadi khatib juga rasanya bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kalau kita kan, kalau ini mas-masnya terutama ya, ketika imamnya naik mimbar kan rasanya kayak dikipasin ya mas ya, kipasin gitu ya, kayak dibuai sehingga pada ngantuk semua tuh ketika khutbah Jumat. Nah sekarang ketika kemudian jadi khatib sendiri tuh rasanya gimana tuh jadi khatib begitu ya. Jadi intinya adalah ketika di rumah boleh asal syarat jamaahnya terpenuhi gitu ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa kalau sholat Jumat di rumah selama itu ada imam dan makmumnya boleh dikerjakan sama dengan jamaah dan nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Ini karena faktor pandemi. Meskipun memang jarang-jarang terjadi ya, rata-rata kebanyakan meninggalkan Jumatnya dan nggak apa-apa. Tapi boleh dilakukan sholat Jumat di rumah seperti itu. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa iyyakum ya. Ya baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman untuk satu pertanyaan lagi ya. Ya, kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah dipaksakan. Izin bertanya Ustadz. Mangga silakan ya. Kan kalau baca-baca di berita gitu kan, silakan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur gitu ya Kak, karena di masa pandemi ini gitu. Nah ternyata di negara kita sendiri penanganan pandeminya justru semakin parah kan Ustadz. Nah terus klaim untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur itu bagaimana Ustadz lebih baiknya? Soalnya kebetulan di keluarga saya juga banyak cowoknya gitu. Oke, sebenarnya sih kalau memang mau kemudian Jumatan, ya artinya begini, Jumatan itu kan kalau kita melihat kondisi seperti ini kan seperti kondisi di mana belum ada masjid kan, waktu pada masa sebelum hijrah Nabi kan memang orang sudah salat nih gitu ya, seperti itu kan boleh juga sih, tetapi sebenarnya sih ketika dia mengerjakan pun boleh juga. Jadi silakan aja memilih antara mengerjakan Jumatan di rumah dengan bapak sama anak-anak laki-lakinya begitu. Kenapa? Itu kan wajib bagi laki-laki ya, perempuan nggak perlu seperti itu ya. Tapi kalau perempuan walaupun iya, tapi yang penting syaratnya ada terpenuhi. Nah, memang kenapa sebagian ulama Indonesia mengatakan tidak ada Jumatan? Kenapa? Karena memang dalam mazhab Syafi'i itu kan syarat utama Jumat itu kan harus 40 orang tuh. Ya, kalau 40 orang kan jadinya bukan keluarga ya, teman-teman jadinya dan segala macam sehingga kurombol lagi begitu, sehingga emang nggak diadakan Jumatan. Tetapi dalam mazhab yang lain tidak harus segitu, tidak harus 40, yang penting adalah sah saja gitu. Nah itulah yang dikatakan para ulama kita. Ketika kemudian tidak bisa, memang sekarang lama sekali, tidak apa sebenarnya ketika sudah pada dewasa semua laki-lakinya gitu ya, maka Jumatan aja nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau mau adanya anak-anak ya mungkin berbeda ya, anak-anak kan tidak dianggap orang ya,
setengah orang masih gitu ya. Jadi intinya adalah ini karena memang imbas dari mazhab Syafi'iyah yang kemudian mengatakan bahwa tidak sah salat Jumat jika hanya tidak kurang dari 40, ketika kurang dari 40. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hambal dan mazhab yang lainnya sah saja meskipun meskipun hanya ada imam dan makmum saja dan nggak apa-apa. Nah ini boleh bisa diajarkan seperti itu ya. Tapi kan kalau kenapa yang di MUI itu adalah yang diputuskan adalah tidak Jumatan, kenapa? Karena masalah syarat sahnya Jumat itu harus 40 orang seperti itu. Begitu. Tapi kalau pakai mazhab yang lain sih dikerjakan aja nggak apa-apa begitu. Begitu. Jadi kalau yang memang saya pakai pendapat yang lain, silakan dikerjakan aja. Baik, itu lebih baik ya. Biar memang kesannya Jumat tidak hilang sama sekali begitu. Kan ternyata ketika dulu PPKM itu pun juga ternyata banyak yang sholatnya di masjid meskipun hanya beberapa orang pasti ada juga seperti itu. Oke? Cukup mungkin ya, Mas. Sudah Mbak Nur sudah oke? Sudah menjawab. Terima kasih. Ya baik Ustadz, jazakumullah khairan Ya, atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman peserta. Alhamdulillah untuk sesi diskusi dan tanya jawab telah selesai. Terima kasih atas keaktifan teman-teman peserta pada acara kajian isu Islam terkini. Terima kasih juga kepada Ustadz Ibnu Rosy LC atas Sama-sama, materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Di sini saya sedikit menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rosy LC terkait tema masjid ditutup, ibadah taksur. Nikmat yang besar tidak akan membuat kita menjadi soleh, tapi sebaliknya seperti baliknya musibah tersebut seperti dua sisi mata. Ada hal baik atau hal buruk yang dapat kita ambil dari musibah tersebut. Kemudian di dalam masa pandemi ini kita juga menjaga lisan di dunia maya maupun di dunia nyata. Sering sharing sebelum kita sharing kepada teman-teman yang lain, kemudian memotivasi, terus juga mendoakan teman-teman yang sedang ingin berprasangka baik. Kemudian ada atau pray from home, perbanyak sholat di rumah. Kemudian zikir setelah melaksanakan sholat wajib, kemudian juga perbanyak istighfar. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Kemudian semoga dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Rosy pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Namun sebelumnya aku akan doa bersama oleh pimpinan kelas Tartono. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh MC, sebelum kita mengakhiri kegiatan kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama satukan niat kita. Kita di sini berdoa supaya ini bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Baik, saya di sini izin untuk langsung memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa yang sudah disampaikan, Mas. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh panitia. Silakan kepada teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Teman-teman bisa langsung on cam ya. Kita tunggu sampai 17 lebih 17. Terus kita langsung ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang belum on cam, diharapkan untuk on cam dulu ya. Ya, karena sekarang sudah pukul 17 lebih 17, langsung kita mulai dari sesi dokumentasinya ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman panitia yang sudah mendokumentasikan kegiatan kajian Islam isu terkini pada sore hari ini. Baik teman-teman, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kajian Islam isu terkini pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak bermanfaat, kemudian ucapan yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati para peserta sekalian. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Marilah pada acara kajian Islam isu terkini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim min kulli zabil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.